Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Bawaslu, kita berjumpa lagi di podcast Bawaslu Pasir, yaitu tahu-tahu ngopi, tahu-tahu melek demokrasi. Ya, episode kali ini episode yang ke-8. Kita kedatangan tamu kita, seorang pemuda tampan, gagah dan berani, ya. Ya, ini dengan Mas Aidil Fatwa, ya, dari IMM, organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, betul sekali. cabang Pasir. Pasir, ya. Oke. Selamat datang Mas Aidil. Selamat. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Iya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ini, tapi sebelumnya kita kayaknya perlu ngopi dulu nih, ya. Iya. Jadi biar agak lebih santai, silakan. Ini kan sudah Sesuai disiapkan. temanya, sesuai tahu-tahu ngopi. temanya, Iya, tahu-tahu siap. ngopi, tahu-tahu melek demokrasi, kan. Mantapnya baristanya ini buat. Iya. Mas Aidil, ini kita sedikit membahas dunia perpolitikan, ya. Oh, iya. Ya, sedikit tidaknya di Kabupaten Pasir ini kan Mas Aidil sebagai ini apa, ketua, ya? Ketua cabang Ketua cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ini menurut Mas Aidil ini kira-kira apa pentingnya politik menurut Mas Aidil, kemudian juga secara luas, secara mendalam dalam organisasi ini seperti apa menurut Mas Aidil? Kalau menurut saya tentang perpolitikan, ya saya rasa cukup penting untuk hari ini, mengingat juga kita kan juga negara yang berdemokrasi, ya. Jadi penting sekali politik itu untuk memilih sosok pemimpin dan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Jadi kalau menurut saya pribadi, ya saya rasa sangat penting. Penting sekali, ya. Penting sekali. Sangat penting peran apalagi sebagai kaum pemuda dan mahasiswa juga, ya. Kita kan sudah melewati beberapa pemilu dan pemilihan, ya. Mungkin waktu itu di tahun 1955 kalau nggak salah, sampai yang kemarin 2024, ya. Menurut Mas Aidil ini apakah sudah sesuai penyelenggaraan pelaksanaan pemilu di negara kita ini, khususnya di Pasir nih lah? Pasir, ya. Ya. Agak sulit ya jawabnya, ya. Sesuai, tapi menurut saya ya sesuai sih, sesuai aja, berjalan secara demokratis. Pemilihan-pemilihannya terkait mekanismenya, ya kalau untuk saat ini, kalau dilihat dari beberapa waktu lalu, kita baru selesai pemilu sama pilkada kan. Alhamdulillah sih kalau di Pasir nggak ada yang untuk kasus-kasus seperti di luar yang harus PSU dan segala macam, Ya, kan. betul lah. Kalau di Pasir sendiri kan tidak sampai Kemarin terjadi tidak ada, seperti ya, itu, PSU gitu kan. tidak ada, ya. Jadi ya saya rasa di Pasir cukup baik lah. Artinya kondusif lah, ya. Walaupun memang mungkin ada beberapa, kalau yang saya amati ini ya niat, bukan niat keinginan untuk memilih, kayak masih ada yang acuh atas pemilihan. Jadi sebagian masyarakat mungkin, Di ya. sebagian masyarakat mungkin. Mungkin secara garis besar pemilu dan pilkada kemarin di Bawaslu Pasir ini berjalan lancar, kondusif, ya, nggak kayak di daerah lain, kan, Masih sampai jauh bagus PSU lah. ya, sampai ada yang bentuk apa. Kalau di sini kemarin tidak ada, ya. Di Pasir kan nggak ada. Kemudian ini secara sebagai mahasiswa ini, bagaimana peran mahasiswa ini dalam mengawal proses pemilu dan pilkada kemarin ini, bagaimana nih sejauh ini? Untuk peran, walaupun kalau untuk peran mahasiswa saya rasa di Pasir
kalau IMM sendiri Mm-mm. kami selalu mengikuti semacam menjadi pengawas, bagian pengawas kayak ada beberapa teman-teman yang masuk di Panwascam, Oh, ada ikut ikut juga, berpartisipasi dalam sebagai penyelenggara juga ya. ya beberapa tahun Uh-uh. lalu. Terus pas pilkada ada, saya lupa nama komunitasnya. Kami sempat bentuk komunitas. Komunitas. Semacam pengawas juga sih, cuman dari luar. Jadi Pemantau? Pemantau, semacam pemantau, iya. pemilu. Pemantau pemilu itu. Beberapa teman-teman koordinasi terkait penyelenggaraan pas pemilihan di TPS. Ada beberapa teman-teman OKP lain juga yang ikut. Saya lupa waktu itu pas pemilu. Itu bagaimana di prakteknya di lapangan itu bagaimana? Kendala-kendalanya mungkin bisa diceritakan. Oh, ya jadi sempat bikin grup WhatsApp dulu kan. Bikin grup WhatsApp terus untuk koordinasi mengamati berbagai macam hal yang menurut kami agak rancu ketika pemilihan, seperti misalnya kayak mulainya jam pencoblosan yang akhirnya yang tadinya di briefing jam 8 atau jam 9 sudah mulai. Harusnya ya. Tapi kan ada beberapa TPS yang kami dapati molor waktunya, ada sekitar jam 10 atau jam 11 baru mulai. Ada beberapa. Cuman ya sayangnya mungkin kami juga ini ya kurang koordinasi mungkin sama pihak penyelenggara yang mestinya punya payung hukumnya. Ada Bawaslu sebagai pengawas Bawaslu, KPU. Kalau saya lihat kan di Perbawaslu, kalau nggak salah Perbawaslu nomor 2 tahun 2023 kan tuh menjelaskan bahwasannya peran pengawas partisipatif itu juga penting kan, untuk sama-sama mengawasi berjalannya pemilihan dan pencoblosan itu. Iya, jadi waktu itu sebagai pemantau pemilu, kemudian bergerak langsung turun ke lapangan juga ya, aksinya gitu ya, actionnya. Iya, jadi beberapa teman-teman kan itu kan kita kan juga punya hak pilih untuk mencoblos kan. Iya, jadi ada memang sebelum kita mencoblos ke TPS yang sudah ditentukan, ya selain tugas kita mencoblos pada hari itu, kita sekali memantau, walaupun nggak seharian full. Selain memakai hak pilih kita juga kan, tapi juga menjalankan peran pengawasan partisipatif juga ya. Wah, luar biasa ini. Nah, itu juga saya rasa untuk kedepannya penting gitu. Maksudnya kalau kemarin kita itu kan atas dasar inisiatif teman-teman OKP ya. Oh, inisiatif. Inisiatif teman-teman. Oh, bukan dibentuk atau ditunjuk oleh penyelenggara atau enggak? Inisiatif. Ya, makanya saya rasa sangat penting kan. Untuk kedepannya mungkin kita bisa, seharapan saya bisa koordinasi secara langsung ke penyelenggara, baik itu dari KPU-nya, entah KPU dan Bawaslu-nya, ya kan. Selain ikut di KPPS atau Panwas tadi, tapi kita juga bisa bikin tim pemantau yang ada lisensi dari penyelenggara itu sendiri. Punya legalitas ya, jadi berkekuatan hukum yang kuat juga ya. Ketika di lapangan, contohnya tadi di TPS beberapa itu yang lambat gitu tidak sesuai jamnya untuk memulai, jadi bisa teman-teman dari mahasiswa bisa untuk mengingatkan juga. Bagus ini, punya inisiatif untuk saya pikir nih luar biasa ini anak muda. Saya lupa nama komunitasnya, Pak. Oh gitu. Kemudian ini Mas Aidil termasuk Gen Z ya? Iya. Tahun 2000-an ya berarti 2000. ya. Nah, ini kalau melihat Gen Z ini kan yang istilahnya mereka ini sadar melek teknologi lah, istilahnya begitu kan, kaum Gen Z. Nah, ini apakah menurut Mas Aidil Gen Z ini
terhadap pemilu atau pilkada ini mereka aktif, sadar, atau apatis, atau tidak peduli sama sekali ini? Kalau dibilang tidak peduli sih enggak juga ya kalau saya rasa ya. Ini menurut pandangan pribadi saya. Iya. Kalau tidak peduli tidak, cuman kayak kurangnya rasa ini sih lebih peduli lagi. Ibaratnya ya mereka sadar pemilihan penting ya, sadar mereka, ya padahal mereka sadar, cuman kayak untuk ikut dalam memilih agak kurang. Kayak tadi yang saya bilang kan, dalam beberapa tahun pemilihan itu mungkin banyak yang nggak mau memaksimalkan hak suaranya gitu, hak pilih mereka, pilih mereka kan. Akhirnya ya mereka sadar politik, maksudnya pilkada atau pemilu itu seperti apa, apa tujuannya kan. Tapi untuk turun ke TPS mungkin ya agak kurang lah minatnya. Karena mungkin Gen Z ini kan sering termakan berita-berita isu-isu yang kurang di media sosial gitu di media sosial tanpa mereka meng-cross check kembali. Rata-rata kan seperti itu kan Gen Z ini. Ya, jadi karena aktif di media sosial itu tadi ya, melek teknologi itu tadi, maka mungkin sebagian ya, mungkinnya nggak semuanya kan, sebagian yang mungkin penting ini bergerak dia untuk memberikan hak pilih, tapi ada juga yang mungkin termakan oleh isu-isu di media sosial, makanya mereka golput atau tidak memberikan suaranya ya. Nah kan tadi Mas Aidil ini termasuk golongan Gen Z ya. Nah gimana caranya menurut Mas Aidil ini kan yang juga termasuk dari Gen Z ini, cara meningkatkan partisipasinya itu bagaimana menurut Mas Aidil nih? Ya gimana? Kalau untuk meningkatkan partisipasi mungkin minat untuk memilih itu yang atau untuk meningkatkan kesadaran itu tadi itu. Kesadaran. Ya saya rasa sudah dilakukan berulang kali oleh teman-teman penyelenggara ya. Ya semacam seminar dan pengiklan, sosialisasi terkait kepemiluan di media sosial, ya kan. Terus semacam pamflet betapa pentingnya pemilihan lewat media sosial gitu kan. Media sosial ya, terutama secara media sosial sih dengan yang penting. Yang paling ngena kira-kira apa untuk kaum Gen Z ini kira-kira? Paling ngena ya semacam seminar, karena saya pikir kita kalau lebih terbuka aja teman-teman itu kan, apalagi semacam mahasiswa kalau diundang seminar itu luar biasa minatnya, ya kan? Karena dia berpikir ada uang transport dan segala macam ya kan. Jadi pemicu lah ya, jadi kan? Pemicu mereka untuk hadir dulu lah paling enggak, ya kan? Ya, betul. Dari situ ya kemungkinan akan besar peluangnya untuk jadi mereka sadar lebih paham, gitu ya, lebih paham, lebih sadar pemilihan ya kan. Oke, tadi cara meningkatkan partisipasi ya, sebagai Gen Z juga kan masnya ini. Kemudian menurut Mas Aidil, tantangan terbesarnya itu apa dalam pelaksanaan, dalam mungkin berpartisipasi sebagai kaum Gen Z, sebagai mahasiswa dan pemuda ini, tantangan terbesarnya apa? Khususnya di Pasir, di Kabupaten Pasir ini. Tantangan terbesarnya yaitu menimbulkan kembali rasa kepercayaan masyarakat sih terhadap menimbulkan rasa kepercayaan. Berarti sempat masyarakat tidak percaya gitu? Ya bisa jadi. Makanya saya bilang kan banyak kok teman-teman yang sadar akan pentingnya pemilihan. Tapi mereka juga banyak yang nggak menggunakan hak suaranya, ya kan? Iya betul. Dalam artian kan itu juga sebenarnya mereka tahu pentingnya pemilihan gitu kan, untuk memilih calon pemimpin dan untuk menentukan arah selanjutnya 5 tahun ke depan bagaimana kan, terkait kebijakan-kebijakan yang ada di daerah deh khususnya dalam lingkup yang kecil, yaitu untuk mengembalikan rasa
empati teman-teman, rasa kepercayaan teman-teman terhadap perpolitikan hari ini, saya rasa ya cukup susah itu jadi tantangan. Ditambah lagi beberapa kasus-kasus yang sampai hari ini kan kita lihat sendiri di berita-berita banyak sekali fenomena ya, terkait aksi demo yang kemarin kan, keputusan kebijakan anggota DPR ya kan. Saya rasa ya hal-hal yang seperti itu yang jadi PR besar sih. Dari fenomena-fenomena itu kan kita nggak bisa juga nggak bisa menilai bahwasannya semua berita-berita yang keluar itu benar adanya kan, ya kan. Ditambah lagi Gen Z itu yang tadi memang mayoritas dan kebiasaan mereka itu hanya melek di teknologi, gitu ya. Hanya melek di teknologi, tapi jarang mungkin untuk membaca buku ya kan. Minat baca itu udah mulai berkurang saya rasa di sekarang. Jadi termakan isu sedikit, ada buzzer ya terpancing. Otomatis terpancing, dan rasa kepercayaan terhadap kepercayaan terhadap pemimpin sekarang ya udah kurang. Jadi ibarat kasarnya ngapain sih milih kalau ujung-ujungnya kebijakan juga. Iya. Jadi itu faktor-faktornya ya yang istilahnya yang tantangan terbesarnya ini ya. Berarti kalau dilihat Gen Z ini juga nggak apatis ya. Dia tetap memantau, tetap peduli. Cuma itu mungkin karena melihat atau kondisi perpolitikan Indonesia itu ya, jadi moodnya itu kadang berkurang, mood-moodan gitu juga ya. Makanya penting juga kan peran penyelenggara untuk itu tadi mengembalikan kepercayaan mereka, gairah ya. Iya, menumbuhkan pengetahuan baru terkait pemilihan, dan itu juga saya rasa ya jadi tugas teman juga, tugas saya juga di organisasi kan, khususnya di IMM dan OKP lain, untuk mengembalikan rasa kepercayaan itu kepada masyarakat luas, khususnya di Gen Z ini kan. Iya. Kalau menurut teman-teman dari IMM ini melihat fenomena atau perpolitikan sekarang ini seperti apa itu? Fenomenanya apakah ketika waktu yang rame kemarin demo-demo itu juga ikut ada aksi juga? Ada beberapa. Ada juga ya. Terus bagaimana tanggapan atau reaksinya di teman-teman IMM secara khususnya? Kalau kami sih ya fokus pada tuntutan kan. Sebelum itu ada 5 tentang kebijakan. Apa aja itu? Salah satunya terkait tentang kenaikan gaji, terus terkait perjalanan dinas yang harus keluar negeri segala macam. Iya itu. Dianggap untuk buang-buang anggaran gitu ya. Dianggap untuk buang-buang anggaran. Selebihnya ya enggak. Inilah. Kita kan ya teman-teman di IMM juga, saya sempat ngobrol sama teman-teman di IMM juga, kita sadar kan demokrasi sekarang kan, negara kita kan hidup di negara demokrasi yang notabene butuh proses panjang untuk menentukan atau mengesahkan aturan-aturan yang ada kan. Dan untuk mengubah kembali itu juga nggak begitu gampang, nggak mudah. Yang nggak mungkin kan peraturan-peraturan yang sudah ada hari ini diketuk palu disahkan, besok bisa tiba-tiba berubah. Ya kan nggak mungkin. Pasti kan ada proses bagaimana kajian di dewan lagi, kajian lagi di lembaga-lembaga yang memang berkaitan ya kan. Memang itu memerlukan proses panjang. Tapi memang hadirnya teman-teman pada fenomena kemarin kan, ya itu jadi tugas kami juga, bahkan mengingatkan kembali ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh ya dewan-dewan anggota dewan itu.
terkait kebijakan-kebijakan yang baru saja disahkan. Yang baru disahkan dan yang akan disahkan. Yang akan disahkan. Jadi bisa dibilang berperan aktif juga ya teman-teman IMM dalam mengawal apa itu kebijakan-kebijakan baik di pemerintah pusat maupun di daerah juga ya. Karena kan mahasiswa ini juga kan sebagai apa ya bisa dibilang? Tugasnya memang kan agent of control, mengontrol mekanisme mekanisme di kebijakan-kebijakan pemerintahan. Iya. Terakhir nih mungkin baik sebagai mahasiswa, sebagai Gen Z juga sebagai organisasi kemudaan IMM secara khusus, ini pesan kemudian serta harapan bagi yang pertama mungkin penyelenggara Bawaslu KPU, kemudian juga kepada masyarakat Kabupaten Pasir khususnya. Nah yang terakhir apa harapannya untuk perjalanan demokrasi di Kabupaten Pasir nih? Mungkin yang pertama untuk pesan dan harapan ya bagi penyelenggara itu seperti apa? Ya harapan saya sendiri dan mewakili teman-teman IMM, mungkin harapannya untuk penyelenggara bisa bisa lebih berperan lagi lah untuk mengajak teman-teman khususnya di OKP yang memang teman-teman OKP juga saya pikir punya tugas untuk itu kan, untuk mengawal demokrasi secara baik ya kan? Ya berkaitan dengan pengawasan tadi, dilibatkan gitu ya, dilibatkan ya. Jadi ya memang walaupun memang beberapa kali mungkin sudah ada komunikasi yang terjalin antara penyelenggara dan OKP ini, terutama di IMM sendiri, tapi kan komunikasi itu kan harus berjalan terus, terus menerus kan, continue. Misalnya sesekali 2 kali, saya rasa ya momennya akan lepas dan mungkin kurang terjalin komunikasinya ya kan, untuk penyelenggara. Jadi perlu ya mungkin ada agenda rutin atau agenda khusus di mana teman-teman IMM bisa diajak ya, untuk berdiskusi bagaimana kita mempersiapkan pemilihan pilkada dan pemilihan serentak ke depannya ya. Biar kita bisa saling berkontribusi lah, menjaga silaturahmi lah istilahnya ya, sekaligus menjaga ngopi-ngopi mungkin kan bisa jadikan wadah sarana juga ya untuk komunikasi. Kemudian yang tadi untuk masyarakat Pasir khususnya, masyarakat Pasir saya berharap sih masyarakat Pasir bisa lebih lebih peduli lagi terhadap pilkada atau pemilu ya kan. Lebih banyak lagi lah menggali tentang perpolitikan ya kan. Saya pun sendiri juga saya rasa banyak kurangnya lah untuk mengetahui perpolitikan itu sendiri kan. Saya juga perlu banyak belajar dan itu yang harus dilakukan masyarakat Pasir hari ini. Mungkin minat baca yang kurang dan itu mesti ditingkatkan, terutama teman-teman mahasiswa ya. Literasinya ditingkatkan ya. Teman-teman mahasiswa itu kan sangat penting. Ya, sekarang kan lucu aja kalau sekelas teman-teman mahasiswa yang masih fresh ya kan, yang masih ibaratnya nggak terlalu memikirkan kerjaan atau segala macam, belum nikah juga kan, jadi belum berkeluarga. Sayang kalau misalnya pengetahuannya itu nggak ditingkatkan secara terus-menerus kan. Itu sih. Oke, literasi ya, literasi. Masyarakat Pasir perlu ditingkatkan. Baik ya. Itu tentang kepemiluan atau tentang ekonomi dan segala macam. Iya, pemerintahan punya isu-isu perpolitikan juga ya. Literasinya yang harus terus ditingkatkan. Lebih-lebih untuk mahasiswa ya. Lebih-lebih. Karena masih itu jadi catatan penting untuk teman-teman mahasiswa sih. Iya. Teman-teman yang di OKP juga. Oke. Kemudian harapan bagi
khususnya di Kabupaten Pasir, perjalanan demokrasi ini harapannya seperti apa? Ya, harapannya sih ya kita pasti semua berharap lebih baik lagi. Ya memang juga mengharapkan ya itu tadi bisa berkontribusi secara besar terhadap pemilihan kedepannya. Terutama kan apalagi kami memang organisasi yang bergerak di mahasiswa ya. Jadi memang punya peran penting untuk itu. Betul. Tugas-tugas kami juga bagaimana untuk menjaga khususnya daerah sendirilah, menjaga daerah kita supaya perpolitikannya semakin bagus, ya kan, kebijakan-kebijakannya semakin baik, perekonomian masyarakatnya sesuai kebutuhan masyarakat lebih baik lagi. Pokoknya ya semua lah kan, semua itu tergantung ibaratnya perpolitikan hari ini seperti apa itu kan bakal mencerminkan ke depannya juga. Betul. Kalau saya rasa kan seperti itu kan. Kalau perpolitikan hari ini itu kacau ya kan, gimana otomatis gimana ke depannya kan kita dalam agenda memilih pemimpin ini kan ya itu tugas yang berat sebenarnya. Kalau menurut saya kita ya banyak kan kasus-kasus pemimpin-pemimpin yang mungkin ya kurang maksimal lah untuk bekerja kan sampai hari ini. Belum apa yang janji-janji mereka yang mereka kampanyekan belum terrealisasi secara secara penuh kan. Udah berapa tahun ya, kita lihat aja lah, mudahan nanti di akhir tahun kita bisa merasakan janji-janji mereka yang memang itu bertujuan untuk membangun masyarakat lebih baik lagi, daerah yang lebih maju lagi ya, khususnya daerah. Oke. Jadi kalau bisa saya garis bawahi, ini mahasiswa ini merupakan garda terdepan ya, garda terdepan untuk menegakkan, untuk merawat, menjaga demokrasi khususnya di Kabupaten Pasir ini ya. Mungkin ini juga bagi mahasiswa, kemudian juga OKP ini waktu yang tepat untuk melakukan kontribusi secara nyata gitu ya. Oke. Kayaknya kita ini karena dibatasi oleh durasi, jadi kita akhiri dulu bincang-bincang kita. Mungkin di lain episode, di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi sambil ngopi-ngopi bareng. Terima kasih Mas Aidil atas sudah berkenan hadir di podcast kita. Semoga ada undangan kedua dan ketiga. Siap. Pembahasan lebih lanjut ya. Jadi kita seperti yang tadi disampaikan kan berlanjut silaturahmi. Oke. Ya, baik, mungkin sekian sahabat Bawaslu bincang-bincang kita bersama dari Ketua IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di cabang Kabupaten Pasir. Terima kasih atas partisipasinya dan jangan lupa saksikan terus episode-episode podcast Bawaslu Pasir, yaitu Tahu-Tahu Ngopi, Tahu-Tahu Melek Demokrasi. Saya akhiri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.